Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pindrang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, pada saat mereka mengerjakan tugas dan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah tuntas. Selain itu, saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau dengan menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Saya hanya fokus pada penyelesaian materi yang harus saya capai pada saat itu. Saya pun hanya meminta siswa untuk langsung mengerjakan soal tanpa berpikir bahwa siswa tersebut sudah paham atau belum. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya menerapkan aspek pembelajaran kognitif, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tapi murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru harusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar pembelajaran itu dapat menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap murid dilahirkan unik dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai karakteristik murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Artinya, tugas guru memberi tuntunan dan arahan yang baik pada murid. Selanjutnya, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.